Setelah hilang 8 hari, pria ini ditemukan hampir membusuk di sebuah hotel mewah di dalam ruangan kosong. Banyak yang berpikir kematiannya itu janggal dan penuh misteri. Tapi sayangnya polisi berkata lain. Polisi menetapkan kematian pria itu sebagai suatu kesengajaan. Kok bisa kayak gitu? Langsung aja inilah kisah Ray Rivera yang kisahnya masih menjadi unsolved mysteries. Ray Omar Rivera lahir pada 10 Juni 1973. Ray baru menikah dengan Allison, mereka pengantin baru yang baru menikah beberapa bulan lalu pada waktu itu. Suatu hari pekerjaan Ray sedang tidak baik dan keadaan keuangan mereka pun tidak terlalu baik. Lalu Ray meminta bantuan temannya di Baltimore yang bernama Porter Stansberry. Dia adalah teman SMA Ray, mereka sangat berteman baik. Porter adalah ahli keuangan yang sukses, dia memiliki perusahaan Stansberry Associates. Porter selalu menginginkan Ray untuk menjadi penulis di perusahaannya. Jadi ketika Ray bersedia bekerja di perusahaannya, Porter pun sangat senang. Dan pada akhirnya Ray pun menerima pekerjaan di perusahaan Porter. Ray dan Allison pun pindah dari California Selatan ke kota Maryland karena tempat kerja Ray yang baru berada di sana. Dengan kepindahan itu, mereka berharap akan kehidupan yang lebih baik. Di Maryland, mereka hanya mengenal Porter saja. Mereka tidak memiliki kenalan siapapun di kota itu, dan mereka berencana akan tinggal di sana selama 24 bulan. Di tempat tinggal yang baru itu, mereka merasa sangat bahagia. Mereka menemukan pengalaman baru, tempat tinggal yang indah dan nyaman. Mereka juga sering ke gereja, bertemu dengan orang-orang di gereja, dan mereka juga senang bertemu dengan orang-orang baru. Dan layaknya pengantin baru, kehidupan mereka sangat manis. Dan kejadian tragis itu terjadi di tahun 2006. Pada waktu bulan Mei 2006, Allison harus pergi untuk perjalanan bisnisnya. Di pagi hari sebelum Allison pergi, Ray membantu istrinya membuatkan sarapan lalu mengantarkannya hingga masuk ke dalam mobil. Allison berpamitan dan Ray mengatakan, "Terima kasih sudah mencintaiku." Siapa sangka kalau itu ucapan dan pelukan terakhir dari suaminya. Allison pun pergi berjam-jam perjalanan. Akhirnya Allison sampai di hotel. Dia langsung menghubungi suaminya untuk memberi kabar kalau dia sudah sampai. Tetapi berkali-kali ditelepon, Ray tidak mengangkatnya. Allison pun merasa sangat aneh karena itu belum pernah terjadi. Suaminya akan selalu mengangkat teleponnya karena Ray tidak pernah meninggalkan teleponnya. Allison pun mencoba menelpon rekan kerjanya yang sedang menginap di rumahnya. Rekan kerjanya bilang, sekitar pukul 18.30 dia mendengar telepon berbunyi, dan Ray mengangkatnya, lalu kemudian Ray terburu-buru lari keluar rumah. Sebelum Ray keluar, dia menyalakan lampu, lalu Ray berkata, dia tidak ada di sini. Dia seperti mencari seseorang, entah siapa yang dia cari. Setelah itu Ray pergi keluar dengan mobilnya, dan dia hanya menggunakan sendal jepit. Pada malam itu, Allison berusaha tenang meskipun dia rasa ada yang sangat aneh. Dia menunggu telepon dari suaminya, tapi tidak ada. Dan di pagi harinya, rekan kerjanya pun menelpon dirinya untuk memberi kabar kalau suaminya tidak pulang, tidak ada di rumah. Allison panik, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Perasaan seorang istri kepada suaminya biasanya selalu tepat ya guys, meskipun itu lagi LDR. Tidak pikir panjang, Allison langsung pulang. Ketika mengemudi, Allison sambil menelpon semua orang, semua keluarga, dan semua orang yang mengenal Ray, untuk memastikan mereka sempat melihat atau bicara dengan Ray atau tidak. Kakak Ray yang menerima telepon dari Allison, dia panik karena dia sadar ada yang tidak beres yang terjadi kepada adiknya. Ray tidak akan menghilang. Jika dia sampai menghilang dan istrinya tidak tahu, jelas itu sangat tidak lazim. Ketika Allison sampai ke rumah, lampu masih menyala, masih ada bekas makanan yang belum terbuang, semua itu terlihat seperti ditinggal terburu-buru. Keluarga dan teman-teman mereka pun datang ke rumah Ray untuk membantu mencari Ray. Mereka mulai mencari Ray, meskipun bingung harus cari kemana. Allison pun menghubungi semua rumah sakit untuk memastikan jika ada mayat yang tidak dikenal. Porter, temannya Ray, pun ikut membantu pada waktu itu, sampai dia menawarkan hadiah $1.000 jika menemukan Ray. Dan mereka pun berhasil menarik perhatian media, berharap seorang akan melihat Ray dan memberikan info tentang Ray. Tetapi meskipun sudah diberitakan di media, berhari-hari berlalu mereka masih belum menemukan Ray. Belum ada kabar dari siapapun. HP-nya Ray masih mati, tidak ada transaksi dari kartu kreditnya, tidak ada transaksi apapun, dan itu membuat keluarga tambah panik. Pada saat itu tidak ada bukti atau suatu alasan yang membuat dia untuk kabur
sehingga tiba-tiba menghilang. Lalu 6 hari berlalu sejak Ray menghilang. Pada hari itu Allison pulang dari pencariannya. Dia akan beristirahat sebentar di rumah. Sedangkan ibu dan ayah Allison masih melakukan pencarian untuk mencari Ray. Mereka mencoba mencari mobil Ray dengan melihat semua tempat parkir mobil di kota itu. Lalu ketika mereka ingin menepi, tanpa sengaja ibu Allison melihat mobil Ray yang terparkir. Mereka memastikan itu benar-benar mobilnya Ray atau bukan. Dan ternyata benar saja itu mobilnya Ray. Penemuan mobil itu menjadi semangat yang baru untuk keluarga, karena akhirnya mereka menemukan sedikit titik terang. Mereka menemukan mobil itu di balik gedung dekat hotel mewah, dan ada tiket tilang yang terselip. Dan ternyata mobil itu terparkir di sana selama 6 hari. Allison berpikir bertanya-tanya kenapa suaminya ada di sana. Kenapa mobilnya ditinggal begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bingung, sedih, dan ketakutan. Setelah mobilnya diperiksa oleh polisi dan detektif, tidak ada hal yang aneh di mobil itu. Tidak ada bekas kejahatan apapun di sana. Meskipun mobilnya sudah ketemu, mereka masih belum menemukan alasan yang logik kenapa Ray menghilang. Ray pun masih belum ditemukan. Orang-orang pun mulai mencari di sekitar area mobil ditemukan. Mereka menelusuri semua tempat yang ada di sana, termasuk hotel mewah itu. Lalu kejadian berikutnya, salah satu dari mereka melihat lubang di area atap bawah antara hotel dan gedung parkir. Mereka melihat ada sendal dan lubang di atap, dan itu cukup mencurigakan. Orang yang menemukan lubang itu langsung melaporkannya kepada polisi agar bisa langsung diselidiki. Polisi dan detektif pun langsung meminta izin untuk bisa masuk ke gedung itu. Lalu manajer hotel pun menuntun mereka ke ruangan itu. Ruangan itu jarang dipakai, isinya kosong, dipakai ketika dibutuhkan saja. Orang-orang pun akan menyangka ruangan itu tidak pernah terpakai karena jarang ada aktivitas di sana. Ketika membuka pintu, mereka langsung mencium bau busuk yang menyengat. Mereka menemukan jasad dengan kondisi tengkurap, dengan keadaan hampir membusuk. Proses pembusukannya pun sudah cukup ekstrim saat itu. Polisi memastikan kalau itu benar jasadnya Ray yang mereka cari. Dan benar saja, itu pria yang mereka cari. Hal yang menyedihkannya lagi adalah pembusukan itu akan menghancurkan sebagian besar bukti yang kemungkinan ada di sana. Jasadnya langsung diautopsi. Hasil autopsi mengatakan beberapa tulangnya patah, paru-parunya tertusuk, tengkoraknya rusak, beberapa robekan yang cukup dalam, dan kakinya patah hingga tulangnya keluar dari kulit. Lukanya sangat fatal. Bagaimana tidak? Ray menembus atap kuat itu. Pertanyaannya, dari mana asal dia jatuh dan kenapa bisa jatuh? Tentu keadaan dia jatuh harus dari ketinggian yang cukup tinggi, karena dia menembus atap yang cukup kuat. Berbagai teori muncul tentang bagaimana dia bisa jatuh. Teori awal diduga dia terjatuh atau sengaja didorong dari atap hotel. Karena banyak aspek yang aneh tentang Ray yang melompat dari atap hotel. Terdapat jarak horizontal yang cukup jauh antara menara hotel dan lokasi lubang di atap bawah. Posisi lubangnya cukup jauh di bawah, membuat siapapun yang melihatnya akan merasa aneh. Karena jika dia jatuh seharusnya posisinya tidak terlalu jauh. Beberapa orang meyakini jika dilihat posisinya, dia seperti terlempar atau mungkin dilempar. Atau mungkin saja dia sebelum jatuh, dia berlari dari atap. Detektif pun merasa itu sangat mustahil jika dia terjatuh atau menjatuhkan diri, karena seharusnya posisinya bukan di sana. Tidak ada tempat yang lebih tinggi lagi selain dari atap hotel itu, karena tidak mungkin Ray terjatuh dari gedung sebelahnya, yang jaraknya dari atap itu tidak terlalu jauh. Jika dia jatuh dari sana, itu hanya akan membuat luka ringan, tidak akan sampai bisa menembus atap itu. Pada saat itu, detektif tidak menemukan bukti yang positif. Di sisi lain, detektif pun tidak percaya jika Ray jatuh begitu saja. Ada teori kalau Ray jatuh dari lantai 11, tapi hal itu tetap membuat detektif merasa janggal. Karena jika dia jatuh dari lantai 11, bagaimana dia mencapainya? Bagaimana melewatinya? Karena jika dia jatuh di tempat itu, seharusnya akan ada orang yang menyadarinya. Karena dia harus masuk ke ruangan pribadi, lalu keluar melewati jendela. Itu pun sangat tidak mungkin. Tidak akan ada orang yang mengizinkan masuk orang asing, dan tempat itu tidak pernah sepi. Tidak mungkin jika tidak ada yang melihatnya di sana. Lubang itu masih menjadi misteri, karena detektif dan yang lainnya tidak menemukan jawaban.
Bagaimana bisa dia jatuh di posisi yang jauh seperti itu? Satu-satunya teori yang masuk akal adalah dia dilempar seseorang. Tapi sama siapa? Tidak ada bukti apapun yang mengarah ke sana. Ketika penyelidikan, mereka menemukan ponsel Ray di sekitar atap. Anehnya ponsel itu tidak hancur, tidak ada goresan dan masih berfungsi. Logikanya kan ini badan Ray aja sampai hancur. Lukanya aja fatal banget kayak gitu. Tapi kok bisa ponselnya baik-baik aja dan kacamatanya juga nggak rusak? Sangat aneh bukan? Harusnya kan minimal ada goresan lah ya atau rusak sedikit lah. Ini masih mulus. Dan menurut detektif, ponsel dan kacamatanya seakan sengaja disimpan di situ. Karena tidak masuk akal, ponsel dan kacamatanya tidak rusak sama sekali. Mereka menelusuri hotel itu agar bisa membayangkan bagaimana Ray bisa sampai di atas karena pintu atap biasanya selalu terkunci. Mereka juga menanyakan ke pihak hotel catatan kunjungan Ray. Tapi anehnya tidak ada catatan Ray pernah berkunjung ke hotel itu. Lalu bagaimana bisa Ray bisa ada di atap itu? Karena hanya atap itu yang paling tinggi. Dan sialnya lagi, CCTV di atap hotel pada hari itu CCTV-nya mati cenah. Semakin susah mereka mencari buktinya kan ya? Udah nggak ada saksi, buktinya minim, CCTV-nya juga nggak ada. Lalu setelah beberapa hari penyelidikan, polisi menetapkan kasus itu sebagai kasus diskon nyawa. Karena tidak ada bukti sama sekali tentang kejahatan, meskipun banyaknya kejanggalan. Infonya pun mulai diberitakan di mana-mana sebagai kasus diskon nyawa. Hal itu pun mematahkan semangat keluarga Ray dan istrinya. Dia baru menikah. Tidak ada indikasi hidupnya tidak bahagia. Dengan istrinya pun baik-baik saja. Mereka romantis, saling memahami, saling membantu. Dia ingin memiliki anak, dia ingin mempunyai keluarga yang indah. Mereka tidak lagi cekcok ataupun lagi kesusahan. Hidup Ray berjalan dengan sehat. Dia tidak pernah menyentuh narkoba atau obat apapun. Makanya, menurut pihak keluarga itu alasan yang tidak masuk akal. Karena tidak ada alasan Ray untuk berbuat seperti itu. Berita itu membuat sakit hati orang-orang yang mencintai Ray. Ketika Ray menghilang, istrinya menggeledah seisi rumah terutama ruang kerja. Dan dia menemukan kertas yang dilipat, dibalut plastik, ditempel di belakang komputer. Tentu itu sangat aneh. Dan ketika dibaca, kata-kata di kertas itu juga sangat aneh. Tidak dimengerti oleh siapapun. Itu bukan seperti pesan orang yang akan melakukan diskon nyawa. Biasanya kan orang-orang kalau mau melakukan diskon nyawa, mereka ninggalin surat wasiat gitu kan ya, biar keluarganya nggak bingung. Nah ini surat wasiatnya itu membingungkan justru. Isinya seperti petunjuk atau teka-teki yang harus dipecahkan. Tapi sayangnya tidak ada yang paham maksud isi suratnya apa. Hanya ada satu hal yang ditemukan Ellison di surat itu. Ellison mengambil beberapa kata di tulisan itu dan memasukkannya di pencarian Google. Dan yang pertama keluar yaitu tentang informasi Freemason. Itu adalah sebuah organisasi rahasia. Menurut Ellison, Ray sangat penasaran dengan perkumpulan rahasia dan Freemason. Dan menurut Ellison kemungkinan Ray mengetahui info yang seharusnya dia tidak ketahui. Dia juga tidak tahu info apa, mungkin info penting di tempat kerjanya atau info lain tentang perkumpulan rahasia itu. Tapi jika itu benar, info apa yang Ray punya sehingga seseorang ingin menyakitinya? Polisi melacak panggilan terakhir Ray. Kalian ingat kan sebelum pergi dia lagi teleponan sama orang lain. Dan ternyata panggilan itu berasal dari Stansbury tempat kerjanya Ray. Tapi polisi tidak menemukan siapa orang yang menelponnya pada malam itu. Karena ekstensi si penelpon tidak bisa dilacak. Dan sayangnya perusahaan tempat Ray bekerja tidak mengatakan apapun. Mereka menolak untuk merespon, malah menunjuk pengacara agar tidak ada siapapun yang menanyakan tentang Ray. Termasuk sahabatnya Ray yang membawa Ray ke kantor itu. Dia menolak untuk memberikan jawaban apapun. Temannya meninggal secara tidak lazim, kok bisa dia menolak untuk memberikan keterangan? Padahal kan cuma kasih komentar doang ke polisi atau detektif. Tapi dia menolaknya. Padahal Ray dan Porter berteman baik dari SMA. Jadinya kan kayak, why gitu kan? Kenapa gitu? Dan detektif pun bilang sebagai detektif, menurutku bagi orang normal sikap teman Ray itu sangat mencurigakan. Tapi ya mau gimana lagi, mereka juga nggak bisa terus maksa. Toh orangnya juga kan kekeh nggak mau. Lalu 2 minggu sebelum Ray menghilang, sebenarnya ada teror di rumah mereka.
Alarm rumah berbunyi di tengah malam. Kejadian itu terjadi 2 kali di hari yang berbeda. Jelas ada seseorang yang memaksa ingin masuk ke rumah. Hal itu membuat Ellison yakin kalau ada seseorang yang mengincar Ray. Meskipun pada waktu itu Ellison tidak menanggapi hal itu, karena waktu itu dia tidak terpikir apapun apalagi sampai sejauh ini. Dan 3 minggu setelah penyelidikan, detektif yang pegang kasus Ray tiba-tiba dipindahkan tugasnya, dan hal itu membuat Ellison frustasi dan marah, karena hanya detektif itu harapannya. Detektif itu yang masih membantu Ellison dan percaya kalau kasus Ray memang janggal. Meskipun polisi berkata lain, tapi detektifnya pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena bukan hak dan kewajibannya lagi untuk mengurus kasus itu. Kasus itu pun ditutup dengan pernyataan dari polisi kalau itu diskon nyawa, alias ya memang sengaja dia menjatuhkan diri gitu kan. Hingga saat ini, Ellison masih terus mencari jawaban atas kematian misterius suaminya. Bahkan, Ellison dikabarkan belum menjalani hubungan lagi sejak kepergian suaminya di tahun 2006. Ellison mengatakan ia sangat mencintai suaminya melebihi apapun di dunia ini. Dia berharap suatu saat nanti misteri ini bisa terbuka dengan jelas. Gak kebayang ya guys, dia menunggu dari 2006 dan juga dia terakhir itu diwawancara sama Netflix tahun 2022. Dia masih setia sama suaminya. Kuat dan sabar banget ya Mbak Ellison ini. Semoga suatu saat nanti misterinya akan terbuka dan terselesaikan ya. Dan semoga juga Mbak Ellison selalu kuat. Sekian video kali ini, jangan lupa klik subscribe. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.